Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, bagi saudara-saudaraku yang hadir, yang saya hormati, dan jamaah yang melihat lewat media ataupun khususnya jamaah Majelis Taklim Miftahul Huda Desa Besuk Kerajan, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Baiklah, untuk pertemuan malam ini, kemarin ada salah satu dari saudara kita yang beralamatkan di tidak salah Lampung Tengah, katanya itu masuk kesulitan dalam memahami zikir Sirul Asror, zikir Sirul Asror. Dan untuk malam ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan lagi, biar saudara-saudara kita yang belum memahami zikir Sirul Asror lekas bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Dan pertama, kiat-kiat yang harus dimengerti dulu oleh seorang belajar hakikat atau ilmu tauhid, yaitu harus meyakini dulu, percaya apa tidak, bahwa manusia ini terjadi dari dua unsur. Bagian-bagian manusia ini terjadi atau dijadikan oleh Allah dua unsur, yaitu ada jasad lahiriah dan juga rohani atau hidup yang ada dalam diri. Jika seseorang sudah mengerti bila manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu ada jasad, ada roh, kemudian pertanyakan pada diri kita masing-masing, benarkah kalau manusia ini terjadi dari dua unsur? Nah, dari beberapa bukti yang sudah real atau sudah jelas, yaitu orang yang meninggal. Kenapa orang yang meninggal itu tidak bisa bergerak? Karena roh atau hidup yang ada dalam dirinya keluar, meninggalkan jasad itu. Itulah sebagai bukti yang real bila manusia ini terdiri dari dua unsur. Jasad ini terbuat dari apa? Ini harus dimengerti dulu. Terbuat dari saripati tanah atau tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan dari bumi lalu dimakan oleh manusia dan akhirnya menjadi sperma. Kalau dari sisi laki-laki jadi sperma, kalau dari perempuan itu menjadi sel telur. Itu dari saripati makanan yang dimakan oleh manusia dan akhirnya menjadi air mani dan sel telur itu tadi. Nah, kalau Nabi Adam di sejarahnya di dalam Al-Quran itu dari tanah, langsung Allah memproses kejadiannya menjadi manusia. Nah, kalau keturunan Nabi Adam
itu dari saripati tanah. Jadi Nabi Adam memakan makanan yang tumbuh dari bumi sama Siti Hawa. Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, sejarahnya seperti itu. Kemudian keduanya ini diturunkan ke bumi karena melanggar prosedur atau aturan dari Allah. Yang tidak boleh, larangan Allah itu tidak boleh mendekati pohon khuldi. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa ini melanggar. Jadi mulai detik itu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Nah, ketika turun ke bumi, kemudian makan makanan yang tumbuh dari bumi, kemudian menjadi sel telur dan sperma. Yang keduanya menikah, kemudian dari sel telur dan sperma itu diproses oleh Allah di dalam rahim Siti Hawa yang akhirnya menjadi jasad lagi, gitu loh. Jadi jasad lagi, dan kemudian masuklah roh itu. Dalam sebuah ayat dijelaskan, ketika aku sempurnakan kejadiannya, kejadian jasad itu tadi, janin itu tadi, maka aku tiupkan rohku ke dalam janin itu, dan akhirnya janin itu bisa bergerak. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Saya kira bagi saudara-saudaraku sudah tidak asing lagi dengan ayat-ayat itu yang tidak dapat saya sebutkan, tapi intinya saja, maksudnya saja yang bisa saya jelaskan. Tentunya bagi saudara-saudaraku sudah tahu ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Ketika aku sempurnakan kejadian janin atau jasad itu tadi di dalam rahim sang ibu, maka kutiupkan rohku ke dalam. Mulai kapan roh itu ditiupkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah? Kalau menurut keterangan itu mulai janin berusia 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari atau 100 hari. Akhirnya janin itu mulai bergerak di dalam rahim sang ibu dan bertumbuh. Setelah 9 bulan baru melahirkan. Itu proses jasad. Kemudian prosesnya roh ini dari mana? Yaitu tadi, wa nafakhtu mir ruhi. Kalau tidak salah ayatnya seperti itu, tapi takut salah saya. Jadi artinya saja, ketika aku sempurnakan jadiannya, maka kutiupkan rohku ke dalam jasad itu. Nah, roh ini datangnya dari Allah. Roh berarti roh ini bagian dari Allah. Rohku katanya Allah, berarti roh itu kan hidup. Berarti hidupku lah yang ada di dalam jasad itu. Itu loh, maksudnya jelasnya seperti itu. Nah, perkara dari teman-teman kita yang mempunyai penafsiran, yang mempelajari tafsir-tafsir yang tafsir Munir, tafsir Jalalain, mungkin pemahamannya tidak seperti itu. Ya, ini saya jelaskan menurut apa ilmu yang sudah saya ketahui, saya dapatkan dari guru-guru saya, khususnya di majelis ini membahas tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat. Hakikat itu apa sih? Aslinya sejatinya, aslinya itu siapa sih yang hidup di dalam manusia? Itu loh maksudnya, itu ilmu hakikat namanya. Ilmu yang membimbing hati agar bisa menyadari, bisa menunggalkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi pandangannya nanti tidak keyakinannya, maksudnya keyakinannya itu tidak bercabang-cabang gitu. Jadi keyakinan di dalam hati itu hanya satu kepada Tuhan yang Esa.
Itu maksudnya, tujuannya ilmu tauhid, ilmu hakikat ini disampaikan. Nah, setelah tahu proses kejadian jasad dan roh ini, kemudian coba kita obrolkan keduanya, seolah kita membuat perumpamaan jasad dan roh ini basa Jawa ini ku jago, boleh ngarani diskusi lah, roh dengan jasad ini beradaptasi. Roh ini ngomong sama jasad. Ini perumpamaan saja ya, nanti bisa kita dapatkan poin dari perumpamaan ini. Roh tanya sama jasad, wahai jasad, yang melakukan sholat, yang melakukan aktivitas ini siapa? Roh tanya sama jasad. Seandainya kita umpamakan jasad ini bisa menjawab, saya yang sholat. Nah, itu bagi golongan kita yang belum memahami ilmu tauhid dan hakikat. Itu pasti prasangkanya seperti itu. Saya yang sholat, saya manusia ini, jasad ini. Gitu. Nah, kemudian roh ini bertanya lagi, benarkah kamu yang sholat? Benarkah kamu yang beraktivitas? Coba aku keluar, katanya roh keluar. Kita ibaratkan seumpama apa? Ya, kita ibaratkan seperti inilah. Seperti buka dulu rokoknya. Nah, kita ibaratkan ini jasad, wadah ini, wadahnya bungkusnya rokok ini. Terus kemudian ada roh di dalamnya yang masuk. Tanya Allah, kutiupkan rohku ke dalam jasad sehingga bergeraklah jasad ini. Nah, setelah beradaptasi seperti itu, benar wahai jasad, benarkah kamu yang sholat, yang bergerak? Coba aku keluar. Nah, maka keluarlah roh itu dari jasad. Nah, kita perumpamakan seperti ini. Nah, kemudian setelah roh ini di luar, roh ini tanya lagi sama jasad, wahai jasad, sekarang sholatlah kamu. Nah, bisa enggak jasad ini bergerak melakukan sholat ketika roh ini sudah ada di luar jasad? Nyawa iki wis ono ning yobo keluar, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, berarti sesungguhnya yang bergerak ya ini, roh ini, hidup ini. Berarti jasad ini sifatnya mati, tidak mempunyai kehidupan. Inilah yang harus dimengerti dulu dan difahami dulu. Nah, ketika sudah ada penjelasan atau perumpamaan seperti ini, yang diharapkan poinnya adalah sadar. Iya ya, kalau begitu yang sebenarnya itu yang beraktivitas itu adalah roh ini sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, kalau roh ini sifatnya oke lah, masih makhluk, katakanlah makhluk. Nah, roh ini dari mana asalnya? Dari Allah. Nah, berarti kan unsur pergerakan roh ini adalah pergerakan Allah sendiri. Maksudnya seperti itu, harus dimengerti dulu ini. Karena apa? Kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan yang bergerak, lalu Tuhan yang mana lagi? Tuhannya satu. Nah, ketika kita meyakini ada pergerakan selain Tuhan, berarti kita telah menduakan Tuhan. Kita mempunyai keyakinan bahwasanya ada yang bisa hidup, ada yang bisa bergerak selain Tuhan. Akhirnya Tuhannya menjadi banyak. Jadi tidak mungkin dari penjelasan Tuhan yang esa, hanya dialah yang mempunyai sifat hidup, bergerak, mendengar, melihat, berbicara. Hanya dia yang hidup ini. Jasad ini tidak bisa. Buktinya orang meninggal itu, meskipun mulutnya masih ada,
telinganya masih ada tapi tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Dia mayat itu tidak bisa mendengar. Karena apa? Karena hidup ini telah keluar dari dia, dari jasad ini, dan akhirnya jasad ini tidak aktif lagi. Inilah sejatinya diri manusia, manusia atau jasad ini, inilah aslinya mati sebetulnya. Makanya ketika jasad ini mengakui akan kehidupan, berarti dia telah merampas hidupnya Tuhan. Seharusnya bagaimana yang harus dilakukan jasad? Harusnya dia sadar mulai saat ini dan seterusnya, iya roh. Nah, ketika roh ini keluar dari jasad dan jasad ini tidak bisa bergerak, seharusnya jasad ini menyadari bahwasanya yang hidup selama ini bukan dia, yang bergerak melakukan aktivitas ini bukan dia. Berarti yang sholat ini sejatinya aslinya adalah roh ini, hidup ini, yaitu Allah sendiri, Tuhan itu sendiri yang menggerakkan jasad ini untuk sholat. Itu loh yang harus dimengerti dulu. Nah, setelah seseorang sudah mengerti dan memahami, terus sadari bahasanya kesadaran hidup inilah yang dinamakan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi mulai detik itu jasad ini sudah tidak mengakui lagi akan kewujudan pergerakan dirinya. Nah, jasad ini sadar atau manusia ini sadar, sesungguhnya aku bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Semua ini adalah hidup inilah, aktivitas hidup inilah yang membuat tatanan di dunia ini seperti ini. Itu yang harus disadari dulu, dimengerti dan difahami, kemudian dibuktikan, dipraktekkan. Bener enggak ini hidupnya Tuhan? Ini harus benar-benar yakin dulu sebelum kita melangkah jauh. Ini harus dimengerti dulu. Ketika sudah mengerti, dirasakan, dipraktekkan, dinyatakan dengan rasa. Hidup inilah Tuhan itu sendiri yang mendengar, yang melihat, yang berkalam. Bukan jasadnya ini, tapi hidup yang ada di dalam sini. Hidup yang di luar, di dalam, zahir, wal batin, ini semuanya Allah, semuanya Tuhan. Jadi mulai detik itu orang yang sudah memahami akan hal ini, ya sudah tidak mengakui lagi bahwasanya tubuh ini yang bisa bergerak, tapi hidup inilah yang menggerakkan tubuh ini. Gitu loh maksudnya. Ketika sudah memahami ini, praktekkan dalam setiap detik aktivitas. Dari pendengaran, kita harus menyadari bahwasanya ini adalah pendengaran Allah. Ketika mata ini melihat, inilah penglihatan Allah sesungguhnya. Karena kita manusia tidak pernah merasa membuatnya, tidak merasa pernah membuat mata, penglihatan, tidak pernah merasa membuat telinga dan pendengaran, tidak pernah merasa membuat lesan dengan ucapannya, dengan suaranya, tidak pernah. Mana ada satu manusia pun yang merasa membuatnya, tidak ada. Lah inilah bukti bahwasanya semua ini adalah karya Tuhan, dan Tuhan itu sendirilah yang menggerakkan manusia ini, yang menata. Makanya ngantuk, terus apalagi sakit, terus apapun yang terjadi pada diri manusia ini sudah menjadi skenario hidup ini yang menjalankan ini. Baik orang sakit lambung juga seperti itu. Kelihatannya kalau dilihat dari sisi zahirnya kebanyakan kopi, kebanyakan makan sambal kan gitu. Nah, tapi ketika tidak ada hidup di dalam dirinya,
yang menggerakkan, memberikan kemauan dia untuk minum kopi dan makan sambal, apakah itu terjadi? Tidak terjadi. Nah, kalau dilihat secara zahir memang kayaknya kebanyakan sambal kena lambung kan gitu, gara-gara minum kopi. Padahal kalau tidak ada hidup di situ, bisakah jasad ini menginginkan makan sambal, menginginkan minum kopi? Ya tidak bisa. Itu semua sudah menjadi alur takdir dalam kehidupan ini. Tuhan itu sendiri yang menata. Gitu loh. Makanya kita diwajibkan untuk belajar. Nama Rasulullah, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu wajib terhadap orang laki-laki dan perempuan, itu diwajibkan, mulai dari gendongan sang ibu sampai masuk ke liang kubur, itu waktunya. Makanya sangat disayangkan sekali kalau kita menjalani kehidupan ini tidak bernuansa ilmu, pengetahuan yang menjadikan hati kita ini mempunyai rasa kesadaran bahwasanya semuanya ini ditata oleh Tuhan. Makanya dari ilmu pengetahuan lah itu hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi suram, hidup ini menjadi sebuah tantangan. Hidup ini ada yang bilang kejam, itu sesuai dengan kadar keilmuan pengetahuannya masing-masing. Makanya kan sudah diperintahkan oleh Rasulullah, harus kamu mencari ilmu. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, apabila kamu ingin bahagia dunia, carilah ilmu. Bila kamu ingin memperoleh kebahagiaan akhirat, harus dengan ilmu. Apabila kamu mengharapkan keduanya, dunia dan akhirat, ya kamu harus berilmu. Ini berarti. Jadi semua kalau yang saya tahu dari berbagai masalah ini dari keilmuannya atau pemahamannya masing-masing. Nah, kalau kita sadari dari puncak, dari kesadaran Tuhan itu sendiri, ya tidak ada yang salah, gitu loh. Contohnya seperti ini, pandangan. Nah, kalau dilihat dari sana kan pendek, ya kan? Nah, tapi kalau salah satu diputer ini, pendek panjang. Beda sudut pandang, beda. Kalau kita pandang dari sini, lincip ini. Kalau kita lihat dari depan, lebar. Nah, ini harus kita pahami. Makanya masalah apapun, ketika salah satu golongan ini mempunyai pandangan seperti ini, pendek, ya tidak salah. Memang kalau dari sini, dari sisi sini pendek ini. Nah, kalau di sisi sini ya panjang. Nah, kalau dari sisi sini lincip, kalau dari sisi sini lebar. Mana yang salah? Ya tidak ada yang salah. Nah, terus bagaimana kita agar kita memahami semuanya, tidak menyalahkan satu dengan yang lain? Ya kita harus tahu ke semua sudut, itu loh. Pelajari semua sudut. Pindah sini, oh iya bener lincip. Pindah sini, oh iya bener pendek. Pindah dari arah sini, oh bener lebar. Pindah dari sini panjang. Nah, kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang sempurna dari semua sisi, kita tidak akan menyalahkan yang satu dengan yang lain lagi. Inilah sebetulnya puncak di saat kita sudah berpandangan seperti itulah, akhirnya hati kita menjadi tentram, tidak bingung lagi, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, karena setelah kita memahami semuanya, ternyata tidak ada yang salah. Begitu loh.
Kiranya apa yang dijelaskan tadi, saya kira saudara-saudaraku bisa memahami, bisa mengerti dan memahaminya. Dan ketika sudah paham, praktekkan. Ketika kita sudah bisa merasakan hasil dari praktek itu tadi, kita akan menemukan kebahagiaan. Kembali ke pembahasan awal, yaitu zikir sirul asrar. Apa yang dimaksud zikir sirul asrar itu? Ya kesadaran itu tadi loh. Manusia ini sudah menyadari bahwasanya dirinya ini tidak ada. Ini semuanya Allah yang memproses. Jasad ini juga Allah yang memproses. Hidup atau roh yang masuk di dalam ini juga Allah sendiri yang memproses. Sebetulnya kita manusia tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, bukan siapa-siapa. Makanya sering di zikir-zikir itu ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan di dalam diri makhluk, kecuali semua itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan itu sendiri. Ya, ketika manusia sudah menyadari akan hal itu, maka mulai saat itu pandangannya kepada semua makhluk ini akan dipandang Tuhannya, sudah tidak meyakini lagi, karena dia sudah sadar, sudah memahami bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tidak bisa apa-apa. Semua ini adalah Tuhan yang menggerakkan makhluk. Lillahi ma fis samawati wal ardh, kepunyaanlah Tuhan itulah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dia semua yang mengurusi makhluknya, memberikan rizki, kesehatan. Itu kan sudah ada penjelasannya di Al-Quran, sudah jelas. Cuman permasalahannya tidak semua manusia bisa menyadari bahwa dirinya ini tidak memiliki apa-apa. Itu saya yakin ketika seseorang itu sudah menyadari akan hal ini, maka pantang baginya untuk saling bermusuhan. Tidak akan suka lagi dengan permusuhan, tidak akan suka lagi dengan perdebatan, tidak akan suka lagi kepada iri, dengki, dan sombong dan lain-lain, karena dirinya sudah sadar bahwasanya bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika suasana hatinya sudah seperti itu, kan tidak ada perlu lagi yang disombongkan, tidak ada perlu lagi yang iri pada siapa. Semuanya milik Tuhan. Mau dengki siapa yang harus didengki? Tidak ada lagi, cuma Tuhan itu sendiri semua. Dengan kesadaran seperti inilah, maka hati kita akan mulai bersih, tidak akan memiliki dendam, permusuhan lagi. Maka yang tumbuh dari hati yang sudah mempunyai kesadaran seperti itu akan tumbuh rahmat dan kasih sayang kepada sesama, baik dari golongan manusia, golongan jin, dan lain sebagainya. Kita tidak akan mempunyai permusuh lagi, karena kita sudah memandang bahwasanya Tuhan ini satu. Hidup inilah Tuhan itu sendiri yang menggerakkan seluruh makhluk, termasuk manusia, jin, dan malaikat. Apapun makhluk yang diciptakan Allah, itu bukan makhluk yang bergerak, tapi aku sendiri yang menggerakkannya. Itu katanya. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan apa-apa di dunia ini. Toh buktinya kan kita berebut waris kadang itu, toh ujung-ujungnya masuk ke tanah, mati juga kan. Paling lama 70 tahun, 75 tahun, kemudian kita tepar sudah. Nah, perjalanan rohani inilah yang menjadi tanggung jawab, gitu loh. Tanggung jawab apa? Ketika hati kita selama di dunia ini masih belum mampu, belum bisa mempelajari, menyadari dari apa yang sudah dijelaskan tadi, belum mencapai kesadaran seperti itu, maka ketika roh ini keluar, roh ini yang dimaksud hati ini sebetulnya, suasana seperti itu.
masih belum bisa tenang, masih banyak musuh, banyak dendam, kalau masih belum menyadari seperti itu. Kalau sudah sadar seperti itu, saya yakin dan seyakin-yakinnya seseorang itu akan terlepas dari belenggu-belenggu nafsu. Sudah tidak ada lagi di dalam hatinya selain Allah, selain Tuhan. Jadi tujuannya orang anak itu ke pesantren, tujuannya kita belajar ke majelis ilmu, tujuannya mencapai ini, tidak malah saling mengaku saya yang lebih alim. Loh, enggak seperti itu tujuannya kita mencari ilmu, mencapai kesadaran itu dan akhirnya mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehingga hati kita bersih dari kotoran-kotoran yang tidak diridhoi Allah, seperti sombong, takabur, kebencian dan permusuhan. Tidak ada lagi sudah. Nah, ketika hati ini sudah tidak memiliki tidak merasakan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, saya yakin hatinya akan tenang, tentram. Inilah yang dimaksud kesadaran Tuhan, inilah kesadaran semua milik Tuhan, inilah sebetulnya yang dimaksud hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, ketika orang sudah mencapai kesadaran seperti itu, pasti hatinya bahagia, menuju kemenangan. Dia sudah memenangkan peperangan dengan hawa nafsunya. Dan ketika seseorang itu kenapa kok sulit memerangi hawa nafsu? Karena keilmuannya itu yang kurang, kesadarannya itu yang belum mencapai ke situ, gitu loh. Dan orang-orang yang sudah mencapai kesadaran itu pasti orangnya rendah hati. Kalau tidak rendah hati, dia tidak akan mau belajar kepada kiai-kiai, kepada ustadz-ustadz. Tidak mau, soalnya dia merasa pintar. Orang-orang yang alim, orang-orang yang banyak ilmu, pasti dia mempunyai sifat rendah hati, menyadari bahwasanya memang saya bodoh, saya harus belajar gitu. Nah, kalau merasa pintar, tidak akan mau belajar, gitu loh. Nah, itu ketika kita enggan belajar, cari apa yang membuat kita itu enggan belajar. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan, kalau ingin selamat di dunia pakai ilmu, selamat di akhirat pakai ilmu, selamat kedua-duanya harus pakai ilmu juga. Dan itu yang harus dipahami titik poinnya. Kita belajar agama, belajar pengetahuan, apapun itu, untuk kita berjalan menuju Tuhan, menemui Tuhan, menyadari akan semua itu. Dan akhirnya jelas titik poin hasil dari pembelajaran itu jelas itu, tidak malah keluar dari pondok itu menunjukkan kepandaiannya, kealimannya. Enggak, kita tujuannya belajar ilmu untuk mencapai kesadaran itu, kesadaran dari semua sudut permasalahan di dunia ini, yang akhirnya kita menemukan kesimpulan. Dan ketika kita sudah menemukan kesimpulan, keyakinan, maka mulai saat itu tidak ada kejanggalan lagi di dalam diri kita. Semuanya itu mudah, gitu loh, mudah dan indah itu. Nah, kita kembali ke Sirul Asrar lagi. Sadar itulah Sirul Asrar, sadar bahwasanya yang beraktivitas ini semuanya adalah Tuhan. Itulah yang dimaksud Sirul Asrar. Itulah yang dimaksud zikir sebetulnya, bukan ucapan. Ucapan ini yaitu sebagai pendorong untuk mencapai kesadaran itu. Seperti contohlah kita ini satu kata, katakanlah kata-kata ayah. Kalau kita ngomong ayah, pasti benak dan rasa kita akan teringat kepada ayah kita, apalagi ayah kita sudah meninggal. Pasti spontanitas gambar perwujudan dari ayah itu
spontanitas muncul di dalam rasa hati kita, gitu loh. Itulah rasa yang muncul, inilah penggambaran apa yang muncul, inilah yang dimaksud zikir, bukan sebutannya. Sebutan itu sebagai perantara untuk memunculkan gambar di dalam rasa ini, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud zikir. Siri atau jahar itu sama. Kalau jahar di lisan, kalau siri, zikir siri di dalam hati. Jadi lama mulutnya diam, hatinya ngucap Allah, Allah. Nah, ketika hati ini mengucapkan lafaz Allah, jika kesadaran kita ini belum mencapai ke situ, ya enggak connect, belum tahu Allah, belum tahu Tuhan, belum sadar kalau dirinya ini sebetulnya bukan siapa-siapa, enggak bisa apa-apa, belum sadar ini. Jadi meskipun wirid berapa triliun, enggak bisa untuk mencapai kesadaran ini. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan awaludin ma'rifatullah. Nah, awalnya orang beragama, mau masuk agama itu harus tahu Allah dulu, pelajari dulu, pahami dulu. Nah, ketika kita sudah tahu siapa Tuhan itu sebetulnya, tahu dan menyatakan dengan rasa hati dan yakin yang membulat, keyakinan yang membulat bahwasanya hidup inilah Tuhan itu sendiri. Maka mulai saat itu, ketika ada satu kata yang bersinggungan dengan Tuhan, pasti kita langsung connect, rasa ini langsung connect, gitu. Makanya zikirnya para wali-wali itu siri dan sirul asrar. Siri ini dipakai terus, suara hati ini Allah, Allah dalam setiap detik dan saat, apapun aktivitasnya, langgengkan terus zikir ini supaya kesadaran ini terus terpancar, terus terkoneksi, itu loh maksudnya, tujuannya. Tapi kalau rasanya belum connect, terus baca wirid, ya enggak ada fungsi, enggak ada loadingnya, itu enggak ketemu, loadingnya enggak ketemu. Jadi kalau macam aplikasi itu muter aja gini, loading aja, enggak connect. Masalahnya apa? Alamat yang dituju itu enggak ada, jadi muter-muter tok gini loading. Nah, ketika satu alamat ini sudah Allah ini sudah tahu wujudnya seperti apa, kita rasakan di dalam hati, kehidupan inilah Allah. Maka ketika lafaz Allah disebut, maka rasa ini connect. Itu yang dimaksud dalam satu ayat, ketika orang-orang mukmin dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergetarlah hatinya. Nah, dimaksud bergetar itu connect itu tadi, karena sudah orang-orang mukmin itu sudah yakin keimanan kepada Allah, sudah mengenal Allah, akhirnya setiap ada lafaz Allah yang disebut atau ada unsur apapun yang mengingatkan hatinya kepada Allah, ya connect, karena dia sudah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Kalau difahami seperti itu, ya siotak-atik sendiri. Ini dari hasil apa yang sudah disampaikan tadi. Semoga bisa menjadikan ilmu dan pemahaman untuk saudara-saudara kita yang belum memahami. Nah, itu temukan dulu, pikir, tanyakan pada diri sendiri. Ketika malam hari mau tidur, tanyakan, bener enggak hidup ini hidupnya Tuhan? Bener enggak kalau manusia ini enggak punya apa-apa di dunia ini? Nyatakan, cari, betul. Maka ketika kita sudah menemukan dari loading yang dilakukan atau pemikiran yang kita kolaborasikan dengan rasa itu sudah connect, oh iya, bukti yang sudah saya praktekkan dari akal, dari pikiran, dan dari rasa, ternyata memang benar, inilah Tuhan. Nah, sampai
seseorang menemukan kesimpulan itu dari beberapa keterangan yang sudah diberikan. Tuh. Nah, saya yakin ketika sudah memahami akan hal itu, pasti efeknya menjadi bahagia, lebih bahagia menjalani kehidupan dunia ini. Tuh. Jadi tidak ada masalah apa-apa di dunia ini. Semuanya adalah takdir yang indah dari Allah, dari Tuhan itu sendiri. Nah, akhirnya kita menjalani kehidupan ini seperti air mengalir, tidak menentang arus takdir. Kita selalu menyatu dengan apapun yang ada, karena semua itu adalah Allah, buatan Allah yang menghidupkan Allah. Itu kesadaran itu yang harus kita cari, kita capai. Ini berlaku bagi bukan hanya dari golongan Islam saja, semua, sekiranya semua pemeluk agama, tentunya agama apapun, tentunya inilah sebetulnya yang dicari, puncak inilah yang dicari. Cuma kadang itu dari manusianya saja, dari kita sendiri yang kurang bisa memahami, betul? Sama. Makanya belajar terus dan terus belajar dari alam semesta ini, gitu kan? Itulah dikir silu asar kesadaran, ya, sadar rasanya ini Tuhan semua yang menjadikan apapun pergerakan di dunia ini. Nah, akhirnya kita tidak saling menyalahkan. Nah, terus ada lagi ini poin-poin yang harus dipahami lagi bagi saudara-saudaraku, ketika mulai sudah mempelajari ilmu tauhid dan hakikat pemahaman seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini seringkali kita mengalami kendala, kayaknya tidak penting. Nah, karena kita sudah mengetahui tujuan dari semuanya, intinya sudah memahami, dan akhirnya seringkali yang terjadi dari golongan kita yang masih dalam tahap pembelajaran itu meremehkan saudara-saudara kita yang masih belum belajar itu. Sebetulnya tidak ada yang salah. Nah, ketika kita sudah diberikan pemahaman ilmu yang seperti ini, seperti itu, ya itu yang harus kita jalankan. Jangan dipukul rata. Kadang yang sudah belajar hakikat, oh saya ini kan semuanya Allah yang menghendaki, berarti saya melakukan ke tempat prostitusi, kemudian minum-minuman yang dilarang oleh agama, ini semuanya kan Allah yang menggerakkan. Itu yang sering jadi kendala dalam itu cara mensikapi bagaimana. Begini, ketika kita sudah diberikan ilmu oleh Allah, pemahaman bahwasanya alkohol itu tidak boleh diminum, haram, terus kemudian ke tempat prostitusi itu dilarang agama, ya jangan dilakukan. Ilmu yang sudah kita dapatkan harus kita praktekkan, gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang belum mendapatkan ilmu, yang belum mendapatkan kesadaran, kok melakukan hal seperti itu, ya tidak salah, wong dia masih belum sadar. Bagi kita yang sudah sadar, ya tidak boleh melakukan hal seperti itu, kan sudah kita diberikan ilmu pengetahuan, gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang belum mendapatkan pengetahuan seperti kita, ya terang aja dia masih melakukan, masih suka seperti ini, suka seperti itu, karena dia tidak mempunyai pengetahuan, belum mencapai kesadaran ke sana, gitu loh. Nah, yang sudah mencapai kesadaran ya jangan seperti orang-orang yang belum mempunyai kesadaran, itu loh maksudnya. Jadi seringkali terjadi salah paham, salah dalam mendapatkan poin-poin dari kajian-kajian yang sudah didengar. Salah. Ora aja semuanya kan ini Tuhan,
saya mau nyuri kan enggak apa-apa, ini kan Tuhan yang ya enggak seperti itu. Ketika kamu itu sudah dikasih ilmu oleh Allah, kita itu sudah dikasih ilmu sama Allah bahwa mencuri itu enggak baik, ya jangan kita lakukan, karena kita sudah diberikan ilmu kesadaran di situ oleh Allah, gitu, oleh Tuhan. Ya kalau kita masih berpikirnya seperti itu, berarti ya kita sendiri ya belum paham, belum sadar. Berarti hati-hati dalam memahami, dalam menangkap sebuah ilmu atau pencerahan. Nah, kita harus waspada di outputnya, di hasil yang setelah kita menerima ilmu, kita pikir dan akhirnya masuk dalam akal kita, kemudian masuk menjadi keyakinan. Harus berhati-hati, rasanya bagaimana, itu loh. Contohnya seperti ini, contohnya ketika kita tahu bahwasannya apa ya, dalam hukum fikih lah, kalau sholat itu pergerakan 3 kali berturut-turut batal sholatnya, katakanlah seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui seperti itu, kita terapkan pada diri kita, jangan pada orang lain, itu loh. Nah, ketika kita sholat kok kita itu memperhatikan sholat orang lain yang karena dia bergerak 3 kali terus kita ngomong batal dalam sholat kita, berarti di saat sholat kita tidak fokus pada diri kita sendiri, malah fokus kepada orang lain. Jadi ilmu itu bukan buat menghukumi orang lain, tapi menghukumi diri kita sendiri loh. Ilmu fikih itu terapkan pada diri kita sendiri, jangan kepada orang lain, karena kita yang diberi keilmuan, bukan mereka yang masih tidak punya ilmu. Ya harus kita maklumi kalau sholatnya masih seperti itu loh maksudnya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan itu loh. Kenapa orang itu kok salah? Karena orang itu tidak memiliki kesadaran, pemahaman yang jelas tentang itu, akhirnya dia melakukan itu, gitu loh. Ini tidak salah, karena dia masih belum sadar itu. Ya, saya kira kalau kesadaran ini bisa dipahami banyak dari golongan-golongan kita, maka ya itulah di ketentraman, kesejukan yang akan kita dapatkan. Ini saudaraku yang di Lampung Tengah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa difahami. Dia harus hati-hati dalam belajar apapun itu, meskipun kita sudah belajar hakikat, kok di dalam hati kita itu masih muncul perasaan saya sudah nyampe, saya sudah tinggi pengetahuannya, saya sudah belajar ilmu kelas tinggi. Nah, hati-hati dengan rasa-rasa di dalam hati seperti itu sudah tidak baik itu ke depannya. Ya, ketika kita benar-benar mulai merasakan pencapaian itu, tidak ada sedikit sekali di dalam hati ini merasa lebih baik dari orang lain, tidak ada. Jaga itu, hati-hati. Yang banyak itu saya lihat sudah belajar hakikat menghina orang-orang atau merendahkan orang-orang yang masih belum belajar hakikat. Tidak boleh seperti itu namanya kan takaburan. Tidak boleh. Jadi rasanya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa itu loh. Kita dan yang lain sama, tidak ada perbedaan. Nah, kalau muncul perbedaan
disitulah akan terjadi ketidaksetaraan. Makanya kan saya lebih suka kalau ngaji ya seperti ini, sudah tidak ada yang duduk di atas, tidak ada yang di bawah. Saya sukanya seperti ini, biar kelihatannya sama, tidak membedakan. Dalam satu duduk di kursi, yang satu duduk di bawah, itu kesannya ada perbedaan di situ. Makanya setiap kajian-kajian yang kami laksanakan selalu posisinya seperti ini. Saya tidak takut kalau ada di kursi terus sama di bawah, sangat takut sekali, tidak berani. Enakan wis duduk bareng gini, setara, selantai. Kalau kita kecuali untuk acara-acara khusus seperti pengajian umum, memang harus pentas. Pernikahan kadang duduk di kursinya pengantinnya, itu karena faktor tempatnya. Kalau untuk kajian-kajian seperti ini, saya kira enakan duduk di bawah, sama setara. Tapi kadang kan berbagai faktor sih, dilihat niatnya itu. Kalau niatnya itu memang harus duduk di atas supaya jamaah yang lain ini bisa melihat langsung, ya tidak masalah, semuanya itu tergantung niatnya. Kalau saya pribadi ya sukanya itulah, duduk bareng-bareng aja. Rokok bareng, minum kopi bareng, ya mungkin satu ini wes minum bareng, gelasnya juga sama, itu tidak membedakan. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan tadi, atau mungkin dari teman-teman kita yang melihat secara live, mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Kalau Din, kalau ada yang bertanya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Mungkin apabila ada kesempatan waktu lagi yang diberikan oleh Allah, kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan yang lain. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hati kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan kedamaian hati, dengan tidak punya musuh lagi, dan akhirnya kita bisa kembali rohaniyah ini kembali fitrah kepada Tuhan, husnul khotimah. Itu yang poinnya harus ke sana nanti. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.